Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis, Milenial Diskusi. Di sini kita akan membahas tema sangat luar biasa, yaitu tentang memilih pasangan dalam syariat Islam. Oke, bersama narasumber yang sangat luar biasa. Oke, sebelum kita memulai diskusi ini, jangan lupa subscribe channel ini, like juga dan komen, bunyikan juga loncengnya agar kawan-kawan dapat notifikasi video terupdate dari kita. Perkenalkan, nama saya Ibnu Stabil Sembiring, mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya dapat tugas oleh dosen saya, Andus Hairul Mukti Rambe, selaku dosen mata kuliah Psikologi Keluarga. Semoga Bapak sehat selalu dan juga saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan ilmunya selama ini. Oke, di sini kita sudah bersama pemateri kita, ada Bang Januari dan Bang Aji selaku penasihat komunitas sejarah bareng. Gimana kabarnya Bang dah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bang, kita di sini ingin membahas sebuah tema itu memang yang sudah banyak dibicarakan di kaum milenial gitu, yaitu tentang memilih pasangan gitu. Sekarang itu oh iya. Jadi sekarang kan perceraian itu banyak terjadi, salah satunya itu karena memang salah dalam memilih pasangan gitu. Yang ujung-ujungnya terjadi KDRT gitu. Yang terjadi ujung-ujungnya karena suami atau istri juga malas gitu dalam melakukan kewajibannya gitu. Jadi mereka itu salah dalam memilih pasangan gitu. Jadi di sini saya ingin bertanya Bang kepada orang-orang abang yang sangat luar biasa ini ya, yang sudah berpengalaman dalam memilih pasangannya gitu. Ingin bertanya, bagaimana sih menurut orang abang itu cara memilih pasangan yang baik menurut Islam gitu? Karena ini memang biar kawan-kawan tahu gitu kan bahwa oh begini rupanya cara memilih pasangan yang baik dari itu dalam Islam gitu, agar nanti ketika terjadi pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah gitu. Saya persilakan kepada Abang Aji pertama dulu. Oke, terima kasih Bang Sabil ya. Masya Allah, host yang sangat luar biasa. Masih ada ya. Jadi tentang masalah pasangan ini kan memang semuanya punya kriteria masing-masing. Betul Bang, betul. Pastilah masing-masing tuh mereka punya kriteria. Betul. Tapi Islam juga sudah memberikan rambu-rambu kepada kita bagaimana sebenarnya memilih pasangan yang ideal menurut Islam. Karena sudah pasti kalau udah Islam memberikan sebuah peringatannya, sudah pasti itu akan menjadi manfaat buat kita ke depan. Dan juga baik ya Bang. Islam itu rahmatan lil alamin, betul. Jadi sekarang ini banyak kawan-kawan kita di luar sana, mereka tidak menjadikan apa yang sudah disabdakan Nabi itu menjadi referensi, menjadi pedoman. Seharusnya itulah harus menjadi pedoman dalam hidupnya. Pasti insya Allah rumah tangganya akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Nabi Muhammad sudah memberikan gambaran kepada kita lewat sabdanya bahwasanya untuk memilih wanita itu ada 4 kriteria. Kalau kita ingin memilih pasangan, lihat yang pertama itu hartanya. Yang kedua itu adalah nasabnya, keturunannya. Yang ketiga itu kecantikannya, dan yang keempat itu adalah agamanya. Kemudian setelah itu Nabi menekankan, pilihlah wanita yang kuat agamanya agar engkau akan menjadikan keluarga yang bahagia, keluarga menjadi orang yang beruntung. Berarti yang utama di sini agamanya ya Bang ya? Agamanya ya. Berarti kalau misalnya agamanya bagus, semuanya bagus gitu. Insya Allah. Karena kecantikan itu bukan hanya dilihat dari luar, tapi ketika ada di dalam itu agama. Siap. Oke. Berarti dia intinya yang pertama dari harta ya Bang ya, yang kedua dari nasab, yang ketiga kecantikan, dan yang keempat itu agamanya. Dan yang agama ini yang merupakan yang utama gitu ya. Iya Bang ya. Dari Abang Aji gitu. Jadi ini juga nih Bang. Kita kan sudah memang
kita kan pribadi itu pengen punya jodoh yang baik gitu. Sementara kita merasa diri kita itu belum baik gitu. Kita merasa belum pantas buat dia gitu kalau macam. Jadi di sini timbul pertanyaan, Bang. Bagaimana sih cara kita agar bisa mendapatkan jodoh yang baik gitu? Mungkin dari Bang Januari bisa menjelaskan, Bang, bagaimana, Bang? Oke, terima kasih kepada Sabil yang sudah memberikan pertanyaan mengenai tadi sebenarnya melengkapi dari penjelasan dari Abang Raji tadi itu sangat sudah mewakili dari apa yang akan saya sampaikan, yaitu ibaratkan memilih jodoh itu kalau matematika itu banyak dibilang ulama itu bukan ulama sih, banyak orang mencontohkan itu agama itu nilainya cuma satu. Nilai agama itu cuma satu. Nah, nilai cantik itu 0, nilai apalagi harta itu 0, nilai nasab itu 0. Nah, tadi Sabil mengatakan bahwasanya bagaimana nih kalau kita belum baik tapi kita pengen jodoh yang baik. Betul. Nah, maka cara satu-satunya itu yaitu memang harus memperbaiki diri. Ya, Bang. Karena di Quran surah Al itu laki-laki yang keji dengan perempuan yang keji, laki-laki baik dengan perempuan yang baik. Nah, kalau kita keji, maka lingkungan kita pasti mendapatkan orang-orang yang keji. Nah, orang-orang yang keji ini pasti kedepannya jodoh kita pun tidak jauh dari situ. Nah, ketika kita misalnya suka, mohon maaf, pacaran atau suka merokok atau berzina atau diskotik atau minum-minuman keras, pasti lingkungan kita ya orang-orang yang seperti itu juga. Betul. Orang-orang yang suka seperti itu dan kita akan mendapatkan jodoh seperti itu. Maka Al-Quran itu betul, laki-laki keji itu pasti mendapatkan perempuan yang keji. Sementara laki-laki yang baik-baik, kalau lingkungannya sudah baik, bagaimana dia mungkin mendapatkan seorang jodoh yang tidak baik? Nah, itu harus betul. Nah, tadi dikatakan bagaimana cara kita ibaratkannya minder seperti itu. Ya, kita ini kan nggak boleh merasa sempurna, tapi harus ada belajar. Intinya itu harus perbaiki agama kita, harus terus introspeksi diri kita. Insya Allah kalau kita terus memperbaiki diri kita, Allah akan kasih jodoh yang terbaik. Oke, jadi menurut Abang itu yang pertama tadi itu bagaimana memilih pasangan itu sama kayak Bang Haji ya, Bang ya. Dari harta gitu. Harta, nasab, kecantikan itu merupakan 0 ya. 0 tidak ada artinya gitu. Tanpa agama gitu. Berarti agama itu nilai 1. Dan juga cara kita untuk mendapatkan pasangan baik, intinya kita memperbaiki diri ya, Bang ya. Agar lebih baik ya, agar kita dapat jodoh yang baik gitu. Ketika kita memang udah pribadi kita tidak baik, pasti kita tidak mendapatkan jodoh yang baik gitu, betul, Bang? Oke, jadi itulah sedikit diskusi tentang memilih pasangan, bagaimana cara memilih pasangan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Selaku penasihat komunitas sejarah bareng gitu. Semoga mereka mendapatkan jodoh yang baik gitu. Kami sudah menemukan jodoh yang baik. Sudah, Bang. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, Bang, siap. Masih ada. Oke, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah perceraian itu memang banyak sekali terjadi di Indonesia gitu. Ada memang faktor perceraian itu dari harta, ekonomi, dan juga ada memang dari KDRT ataupun lelaki ataupun istri itu salah dalam memilih pasangan gitu. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang memang banyak sekali terjadi di Indonesia gitu. Salah dalam memilih pasangan. Karena apa? Karena banyak sekali orang di Indonesia itu memilih pasangan itu sesuai dengan hawa nafsu sendiri. Karena memang dia memilih pasangan itu hanya sekedar cantik atau gantengnya, dan juga hanya sekedar nasab keturunannya, dan juga hartanya juga banyak gitu. Jadi ini merupakan nilainya 0 dalam agama Islam ketika kita memilih pasangan hanya sesuai dengan harta, nasab ataupun kecantikan gitu. Jadi Islam sudah mengajarkan kita bahwa cara memilih pasangan itu harus yang utama itu adalah agamanya gitu. Walaupun kita mencari yang misalnya cantik boleh juga gitu, dan juga kita memilih yang hartanya alhamdulillah ada gitu, ya boleh juga, nggak masalah. Yang penting itu yang utama itu adalah agamanya gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang memang baik menurut kita atau menurut agama Islam gitu, maka caranya bagaimana gitu? Kita gampang sekali
kita cukup memperbaiki diri kita sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan jodoh yang baik itu. Dan juga dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang baik pasti mendapatkan jodoh yang baik gitu. Orang yang keji ataupun pasti dia mendapatkan juga jodoh yang keji gitu. Jadi intinya ketika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus memperbaiki diri dengan semaksimal mungkin. Dan juga masalah dalam memilih pasangan itu merupakan bukannya hal yang sangat mudah sekali gitu. Jadi kita harus selektif dalam memilih pasangan karena ini kan cuma sekali seumur hidup kita gitu. Nggak untuk kemungkinan yang mau nikah 2 kali 3 kali, boleh juga yang dalam Islam gitu. Tapi kan kita niatkan cuma sekali dalam seumur hidup kita gitu. Kalau bisa ini sampai surga nanti atau amin gitu. Oke, jadi itu memang sangat sulit dalam memilih pasangan. Nggak sembarang orang gitu, nggak sembarangan orang gitu kita memilih pasangan gitu. Jadi harus ada juga referensi ataupun harus juga ada dasarnya, terutama dalam menurut agama Islam gitu. Karena pasangan ini juga nanti yang akan membimbing keluarga kita gitu, termasuk anak-anak kita gitu. Jadi ketika kita baik gitu kan, istri kita juga baik, maka anak kita juga nanti baik gitu. Karena yang membimbing anak kita itu, karena yang membimbing anak kita itu nanti adalah kita gitu. Nah, kalau kita baik pasti anak kita juga baik gitu. Nah, karena madrasah seorang anak itu yang pertama itu adalah orang tuanya. Jadi jelilah memilih pasangan dan ikuti sesuai dengan ajaran Islam. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, dan juga bunyikan loncengnya agar kawan-kawan dapat notifikasi video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.